menerima berkat kebenaran firman Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan, darah dan tubuhmu yang lama dalam perjamuan suci pada pagi hari ini. Terpujilah Allah kami yang hidup dari awal hingga akhir ibadah ini. Kami serahkan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena sukacita Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sukacita ada, sukacita Tuhan ada di tengah kita. Mari kita terima sukacita surga.
bersyukur karena kasih-Mu, kemurahan-Mu dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kami sehingga kami saat ini, pagi hari ini Tuhan, boleh berkumpul di tempat-Mu yang kudus ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian yang kami bersama-sama boleh menjadi duka yang harum di hadapan hadirat-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu kesempurnaan itu ada daripada Bapa. Boleh menyempurnakan segala pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman. Mari Tuhan, urapi kami semua, berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh bertumbuh menjadi buah yang harum, menjadi buah yang bisa dinikmati oleh sekeliling kami Bapa. Tuhan, urapi hamba-Mu akan membawakan firman-Mu. Biar urapan yang baru senantiasa menyertai hamba-Mu, sehingga hamba-Mu berkata-kata bukan dari mulut dan tidak bibir, tapi karena Roh-Mu yang ada yang menyertai hamba-Mu ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau ada sisa-sisa kuasa yang akan mencuri firman, kami sengaja, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Roh-Mu sendiri yang akan berkarya di dalam ibadah kalian pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu pada kesempatan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Amin. Pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita berada di rumah Tuhan. Kita bersyukur tanpa terasa kita sudah di awal bulan November, di mana kita berharap kita semakin giat di dalam Tuhan. Kita tetap memfokuskan mata rohani kita pada Tuhan dan tertuju pada Tuhan selalu. Dan firman Tuhan yang ingin saya sharing pagi hari ini yaitu mengambil tema hidup bersama Tuhan di akhir zaman. Kali lagi tema pagi hari ini, kita harus hidup bersama Tuhan. Dan kita perlu Tuhan di masa akhir zaman. Dan firman Tuhan yang sebentar kita akan baca tentunya tidak asing bagi kita semua, di mana di dalam Matius menceritakan tentang Petrus ya bersama murid lain dari Tuhan Yesus. Dan kita melihat di dalam Matius pasal 14, Matius pasal 14 ayat 24, Beraung murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulur tangannya, memegang dia, dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun bereda, dan orang-orang yang ada di perahu kebagian. Katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Ya, inilah kisah bagaimana kebaikan pertolongan Tuhan. Dan kita harus menyadari bahwa cerita ini masih ada relevansinya sampai hari-hari ini, menjadi berkat bagi kita semua orang-orang percaya. Dan sadarilah di mana ayat yang kita sudah baca tadi, bagaimana Tuhan terus menyertai murid-muridnya
dalam suatu pelayanan di mana kita bisa mengambil berkat. Ya, saya ingin membagikan beberapa poin yang Bapak Ibu harus menyimak dengan baik sehingga sesuatu bisa mempersiapkan kita di akhir zaman ini. Yang pertama, kita melihat bagaimana dari kisah tadi kebesaran Tuhan dinyatakan. Ya, dan kita melihat bagaimana Tuhan lebih besar dari hidup. Kita sadari bagaimana perahu sebagai lambang kehidupan adalah suatu hal yang kecil di mata Tuhan. Tuhan lebih besar dari segalanya. Kita percaya Tuhan adalah Sang Pencipta. Dia sangat agung, sangat mulia. Kita ciptaannya tentu harus melihat kebesaran Tuhan. Apapun yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita, kasih setia Tuhan yang sudah kita terima melalui anugerahnya, khususnya kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus harus bisa melihat kebesaran Tuhan. Mungkin kita sudah menerima mujizat dari Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan akan memperkuat sehingga kita bisa menyatakan bahwa Yesus lebih besar. Kita tahu siapa Allah yang kita sembah, dan sebagian orang belum bisa melihat. Ya, apabila orang ateis, Bapak Ibu, ya orang tersebut mungkin belum pernah mengalami masalah yang besar, sehingga mereka belum ada melihat sesuatu. Mengapa mereka mungkin hanya nyaman, ya mereka bisa tercukupi. Ya, beberapa waktu yang lalu saya ketemu orang pemuda, ya dari Amerika, gajinya 700 juta, ya masih saudara dengan Pak Erwin, ya yang tadinya punya agama tetapi karena hidup di Amerika menjadi satu anak cabang dari perusahaan Apple, ya luar biasa nyaman dan sudah settle. Tapi ternyata dia menjadi ateis, dan tentu sangat disayangkan. Yang tadinya takut akan Tuhan, cinta Tuhan, tapi berubah. Ya inilah situasi yang terjadi di akhir zaman. Kembali ke cerita perahu tadi, bahwa murid-murid Yesus yang ketika berada di atas perahu, mereka melihat kebesaran Tuhan dinyatakan. Dan kita tahu bagaimana ketika kita bisa melihat kebesaran di dalam kehidupan kita, kita semakin lebih dalam mengenal. Yang selanjutnya, Tuhan lebih besar dari masalah kita. Ketika perahu, ya, tidak sebanding dengan ombak yang sangat besar, dengan sakal yang menyerempanya, sehingga ya apabila ketika Tuhan tidak dilibatkan, ya murid mungkin Tuhan Yesus secara profesional mungkin bisa mampu mengatasinya. Tapi kita melihat di sini bagaimana di dalam Kisah Matius ini, ya Yesus akhirnya dilibatkan. Dan salah satu ketika apabila kita dalam setiap masalah yang kehidupan kita yang kita alami, kita sadari bagaimana sebagai proses pembentukan dari Tuhan. Dan sekali lagi kita melihat di sini ada sarana pembentukan dari Tuhan. Dengan masalah yang kita alami, sakit, penyakit, ya masalah keuangan, masalah tentang relationship, hubungan, adalah suatu proses pembentukan Tuhan. Ketika kita sadar bahwa masalah yang terjadi, mungkin Tuhan ingin menyatakan sesuatu, ya, kita bisa mengambil hikmah ketika masalah yang kita hadapi, mengubahkan karakter kita, ya, memproses kita sehingga kita semakin terbentuk, ya, ibarat ya suatu penjunan yang dibentuk oleh Tuhan, ya yang mengubahkan ya penjunan kita, ya kita dibentuk untuk jadi perkakas. Ya, di dalam Deuteronomius dikatakan kita dibentuk menjadi perkakas mulia. Artinya Tuhan menciptakan kita untuk tujuan mulia, Bapak Ibu, bukan tujuan sembarangan. Ya. Jadi Bapak Ibu sadari bahwa inilah proses pembentukan Tuhan ketika seorang mengalami masalah. Ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan. Apabila Bapak Ibu meresponi peka, maka sesuatu akan berubah pandangan cara-cara lama, sehingga melihat
fokus ke depan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, dengan orang-orang di sekitar kita. Seringkali mungkin ada gesekan-gesekan yang di dalam gereja ini sangat rawan, ya, apabila firman Tuhan dikatakan di dalam Amsal, besi mengerjakan besi, manusia mengerjakan sesamanya. Seringkali ya mungkin karena sesuatu kata tersinggung, karena baperan, ya langsung ya mulai tersulut emosinya atau mulai berubah. Kita harus sadari bagaimana ini sebagai proses atau sarana pembentukan Tuhan. Dan yang terakhir, berkat atau keberhasilan, kesuksesan yang akan membuat kita dibentuk oleh Tuhan. Ketika kita diberkati, apa kita semakin memuliakan Tuhan dengan yang kita miliki, atau kita mulai jauh dari Tuhan? Atau sebagian orang semakin diberkati, semakin berhasil, dan kesuksesan yang sudah dicapai diraihnya melupakan Tuhan, ya, atau semakin dekat pada Tuhan, atau semakin sombong, ya. Hal ini harus disadari Bapak Ibu, sebab di era zaman ini kita terus dibentuk oleh Tuhan. Inilah bagaimana kita sadari bagaimana proses pembentukan terjadi tiap hari demi hari, setiap bulan demi bulan, tahun demi tahun, hingga di akhir dari hidup kita, Tuhan sudah menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita melihat bagaimana, saya berikan gambar bagaimana ada seorang anak harimau yang bersama induknya. Ya, kita ibarat sebagai anak harimau ini, ya, yang tidak berdaya dan suatu predator bisa memaksanya. Tetapi karena di belakang ada induknya, kita akan dinaungi, akan terlindung, dan kita percaya. Kita sebagai orang percaya bahwa kita ini hanya kecil, ya, suatu saat yang sangat rawan, dan kita jangan takut bahwa Allah di pihak kita, yang selalu menyertai kita. Hingga apabila kita mulai khawatir, mulai cemas, mulai bimbang, kehilangan harapan, kita tidak tahu siapa yang ada di pihak kita atau di belakang keberadaan kita di siapa. Inilah Bapak Ibu menyadari bagaimana, ya, mungkin banyak pertolongan Tuhan sudah kita lewati, ya. Berapa tahun yang lalu, ya, ketika saya lakukan misi di Tanjung Pinang, ya, saya bersama teman, ya, benar-benar, ya, menghadapi serangan, Bapak Ibu. Gak motor yang ingin menghajar kami bertiga, kalau tidak kita lihat, ya, kita mungkin ada yang celaka. Saya tahu di belakang saya siapa yang melindungi saya, atau di depan saya siapa, malaikat Tuhan yang selalu menyertai. Yang saya ingat cerita Pak Peter ketika berjumpa dengan orang yang gila, ya, ternyata orang gila itu tahu siapa Pak Peter itu, karena tahu di belakangnya itu siapa yang selalu menyertai kita semua orang percaya. Kemudian yang kedua yang ingin saya berikan yaitu kebaikan Tuhan. Jadi di dalam Matius tadi, tidak hanya di Matius tetapi direkam di kitab Markus. Kita melihat di sini Markus pasal 6, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ya, kita perhatikan ketika ia ini adalah Yesus melihat. Yesus melihat bahwa murid-muridnya itu berupaya, ya, sangat pontang-panting menghadapi angin sakal. Tapi ketika melihat bukan secara jasmani, ya, memang jaraknya sangat jauh, hampir belasan kilometer. Dan ketika melihat, Yesus langsung menghampiri. Tidak hanya menghampiri, tetapi dia punya perasaan ingin membantu murid-murid Yesus yang pontang-panting menghadapi, ya, badai dan angin sakal. Dan percayalah Bapak Ibu, meskipun Tuhan saat ini berada di surga, Tuhan melihat tiap keberadaan kita semua. Ya, Tuhan melihat air mata kita,
Tuhan melihat kehidupan kita yang mungkin pontang-panting, yang porak-poranda, tanpa kasih karunia Tuhan, yang Dia yang selalu melihat, mengawasi kita 24 jam, dan melihat Bapak Ibu mungkin segala pergumulan yang dihadapi, dan Dia segera datang apabila Bapak Ibu membutuhkan atau menginginkan Yesus terlibat dengan setiap masalah yang kita hadapi. Dan percaya Dia akan bertindak, merespon sama seperti kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, beberapa hari yang lalu bagaimana Ko Andre bersaksi tentang Ko David ya pernah jatuh ya, mungkin secara manusia sempat khawatir ya, karena mungkin belum tentu ya hal yang baik terjadi. Tetapi karena kebaikan Tuhan menyertai Ko David, Tuhan tolong hingga masih ada kesempatan. Dan semakin ketika merasakan kebaikan Tuhan, Ko David meresponi sehingga memberikan yang terbaik bagi Tuhan ke depan. Inilah bagaimana Bapak Ibu juga pasti bisa kembali mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah diterima, sehingga ketika setiap pergumulan masalah yang dihadapi, meresponi apa yang sudah terjadi, ada suatu inspirasi mengilhami sehingga semakin perubahan yang terjadi ke arah yang lebih baik. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian kita percaya bahwa iman adalah keyakinan yang teguh akan kebaikan Tuhan. Inilah yang dinyatakan oleh Martin Luther, Bapak Reformator Reformasi. Jadi sekali lagi, apabila kita percaya iman kita di dalam Tuhan, ya kita tetap kuat, kita tetap teguh, karena kita tahu kebaikan Tuhan. Beda orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan atau percaya pada Tuhan atau sebagai ateis, karena tidak melihat kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya, dia tidak punya iman. Tapi apabila kita percaya di dalam Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Yesus sudah menyertai dan membantu kita tahun-tahun yang kebelakang yang kita sudah lewati. Dan selanjutnya bagaimana mengalami kuasa Tuhan, yaitu kita baca di ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai terbang, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ya, saya gambarkan jadi posisi Petrus ya, ketika dia bimbang, rohnya tenggelam Bapak. Ya, rohnya khawatir karena tidak percaya bahwa Yesus pasti akan menyertai menolongnya. Tetapi ketika dia naik ke permukaan, rohnya dia menyala-nyala, imannya semakin kuat sehingga dia melihat kuasa Tuhan terjadi dalam Petrus. Dan seringkali Bapak Ibu kita percaya dan kita imani ayat yang sudah Bapak Ibu lihat di depan. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita semakin rajin, tidak kendor, tidak mundur di dalam Tuhan, tapi roh kita, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kita, menyala-nyala hingga kita tahu bahwa tujuan dari penciptaan yang Tuhan inginkan, kita ingin mempermuliakan nama Tuhan. Ini adalah bagaimana Bapak Ibu berasal ya dari kata antusias ya. Jadi ada kata antusias, itu adalah di dalam antusias, yaitu mempunyai makna, yaitu Tuhan ya, atau dari Theo, dan kita sadari bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar sehingga membangkitkan kita semakin menyala-nyala. Yang sama ini kita tidak kendor sehingga kita tetap
menggunakan waktu kita untuk memuliakan nama Tuhan dan memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita adalah suatu hal yang baik. Dan kita lihat sini bagaimana suatu penginjil yang luar biasa sudah melayani negara Afrika, di mana Reinhard Bonnke nyatakan ya hambanya dia yang biasa KKR jutaan orang terkumpul menyampaikan bagaimana apabila roh kita padam ibarat wajan atau panci yang kosong ya. Apabila kosong tidak dinyala api, maka pencobaan-pencobaan akan datang Bapak. Ya, maksudnya pencobaan datang ya ibarat panci, kalau kosong tidak dinyalakan api, maka pasti ada kecoa yang mengambil atau ada sarang-sarang laba-laba yang akan mengotori wajah tersebut. Tetapi api apabila dinyalakan di panci atau wajah tersebut, maka tidak akan terjadi. Sama kehidupan kita, hati kita apabila kita nyalakan dengan semangat, dengan antusias tadi, maka kita tidak mengalami pencobaan. Ini kali mungkin kita bisa dicobai atau kita mengalami ujian, ya kita bisa jatuh, ya jatuh ke kiri atau ke kanan, ya beberapa hal yang menyebabkan kita jatuh karena kita biarkan kosong tanpa api, hingga tidak ada semangat, tidak ada gairah lagi mengikuti Tuhan. Yang mungkin tadi ibadah tepuk tangan tidak bergairah, ya sangat rawan kita mengalami pencobaan. Ya, bola mungkin iblis sudah menyerang nanti. Ya, apabila kita tidak waspada, kita sadari bahwa kita harus berjaga-jaga. Dan Amsal pasal 18 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang tadi? Inilah yang Amsal menyatakan bagaimana ketika orang bersemangat tidak otomatis langsung tidak ada penderitaan. Ya, beberapa mungkin dengan secara jasmani masih mengalami kelemahan di dalam tubuhnya atau sakit, tetapi masih bersemangat untuk beribadah, bersemangat untuk berdoa, bersemangat untuk menyembah Tuhan, bersemangat untuk membaca Alkitab, hal yang luar biasa. Ini bisa memulihkan ya segala penderitaan akan melewati karena ada semangat yang selalu menyertai. Biarlah Bapak Ibu sadari, balik kita ke gambar yang dua posisi ini. Ya, kita banyak beberapa tokoh dalam keadaan dua posisi. Ya, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana wanita yang berdarah 12 tahun, dia tidak putus asa, dia tidak kehilangan semangat, sehingga dia merasakan ada mujizat. Kuasa Tuhan dinyatakan ketika iman roh yang menyala-nyala, meskipun wanita penderaan tersebut sudah habis-habisan, bahkan sudah ke beberapa tabib atau dokter, dia sudah kehilangan banyak. Tapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika dia menjamah jubah dari Yesus, dia mengalami mujizat dari Tuhan. Biarlah Bapak Ibu sadar, saat ini Bapak Ibu berada di roh yang mana? Roh yang tenggelam atau roh yang menyala-nyala? Ya, tentunya si jahat ingin membawa kita tenggelam. Kita sadari bahwa di zaman ini kita tahu bahwa iblis bekerja luar biasa. Dia berusaha menjebak anak-anak Tuhan, sehingga karena waktu yang sangat dekat ini dia bekerja maksimal, sehingga membawa anak-anak Tuhan yang tidak menyadari roh yang tenggelam, ya, sehingga membuat si jahat sangat senang. Dan biarlah kita sadari ketika kita mempunyai roh yang nyala-nyala, kita tahu apa yang kita kerjakan pasti membawakan sesuatu hal yang akan membuat Tuhan senang. Seringkali apabila Bapak Ibu melakukan sesuatu, ada keraguan, ada kebimbangan, ya, khawatir, ya, misalkan mau memberkati atau menabur, apabila bimbang, tidak ada mujizat. Ya, mereka yang melakukan sesuatu hal yang sudah diimani, ya, yang misalkan dengan
memberi perbulan atau menabur sesuatu hal yang baik dengan iman yang sudah kuat, dengan roh yang menyala-nyala, pasti akan menerima mujizat. Jangan khawatir, ketika khawatir ya tidak akan terjadi mujizat. Ya mungkin sedang sakit penyakit dialami, apabila mulai bimbang, cemas, khawatir, ya mulai rohnya tenggelam, hingga tidak ada kesembuhan, ya tidak progres untuk ke arah pemulihan yang baik. Ya. Kemarin saya ke Ibu Kito, puji Tuhan, mulai ada pemulihan dari Tuhan. Ya. Sempat berapa bulan, ya kita bisa beribadah. Kita doakan untuk minggu depan Ibu Kito bisa hadir untuk beribadah di rumah Tuhan, di tempat ini. Inilah bagaimana Ibu Kito tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Meskipun sudah lansia, tetapi ada semangat yang bergairah-gairah untuk dekat, semakin dekat dengan Tuhan, mempersiapkan diri mencari harta yang kekal, yang tidak semua orang bisa menyadari. Dan tentunya upah besar nanti di dalam kekekalan nanti. Selanjutnya kita sadari bagaimana dua minggu yang lalu saya sampaikan situasi yang sama ini, tetap kita berjaga-jaga. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita melihat situasi dunia, adanya perang, ya. Orang bertanya mungkin ini perang antara Gog dan Magog akan digenapi atau menuju ke arah perang Armageddon. Dan kita tahu bahwa dunia saat ini tidak aman, Bapak Ibu. Mungkin saat ini Bapak Ibu merasakan panas, ada perubahan iklim, ya, sehingga mengeluh. Yang biasanya mungkin bisnis yang lancar-lancar saja, tetapi sekarang usaha yang bisa naik turun tidak pasti, tidak ada kepastian. Dan sadarilah bahwa kita saat ini berada di air sana, dan anak-anak Tuhan untuk tetap berjaga-jaga, sehingga apabila meresponi bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat, kita sudah bisa tahu. Kita tidak tahu kapan dia datang, jamnya atau detiknya, tetapi kita bisa tahu bahwa dia akan segera datang. Ibarat hubungan suami istri, apabila istri di rumah, suaminya meskipun baru di luar pintu sudah tahu langkah-langkah yang dikenalnya, pasti akan tahu dia akan segera menghampiri melewati pintu tersebut. Dan biarlah firman Tuhan 2 minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana kita memiliki pengertian berjaga-jaga yang saya sudah sampaikan, yaitu kita sadar. Yang pertama sadar, siuman, bangun, tidak tidur, tidak suam-suam dalam keadaan rohani yang bangun dan bangkit. Dan kita tidak terlena dengan dunia yang berusaha meninabobokan kita semua. Sehingga kita apabila kita tidak meresponi, kita akan tertinggal. Ya, bagaimana saya sudah sampaikan bahwa kiamat itu ada dua, kiamat pribadi atau universal. Ya, kiamat kematian secara satu orang, satu person. Ketika Tuhan bilang, ya tugasmu sudah selesai, gua pulang kan. Ya, hingga ketika di rumah Papa, Tuhan bangga. Ketika pulang memang benar-benar sudah siap. Dengan kematian pribadi kita mungkin sudah melewati pandemi, tetapi ternyata ya pandemi belum sudah selesai, tetapi dilanjutkan adanya perang. Jadi kita sadari, dan juga dari kiamat universal, ketika kita sadari bahwa saat ini berada di air sama, yang tentunya sebelum kedatangan Tuhan Yesus ada pengangkatan. Ya, kita harus bersiap-siap apabila kita mungkin saat ini tidak percaya sama seperti di zaman Lot atau zaman Nuh, orang mentertawakan, mana mungkin Tuhan datang ya, atau mana mungkin ada suatu bencana, tapi kita tidak meresponi dengan baik sehingga kita tertinggal. Ya tentunya sangat disayangkan apabila kita sudah sering mendengar tentang pengangkatan, tetapi kita tidak berjaga-jaga. Dan kita tahu bagaimana ketika kedatangan Tuhan Yesus, perang kelaparan, gempa bumi, penganiayaan,
orang murtad dan saling benci karena tidak kasih, dan kasih semakin dingin, ya tidak ada cinta bola-bola juga. Dan Injil sudah tersebar di seluruh dunia melalui medsos yang sudah cepat tersebar, dan juga pemulihan Israel, dan juga adanya nabi palsu. Untuk kita sadari dengan tanda-tanda kedatangannya yang sudah sangat jelas di depan. Bapak Ibu bisa melihat bahwa Bapak Ibu tidak cukup dari sini, tetapi Bapak Ibu bisa melihat bagaimana ke depannya sistem pengawasan keuangan akan berusaha menyatukan semuanya di dunia. Jadi tidak ada pembayaran uang kertas lagi yang nanti tergenapi di dalam Wahyu, bagaimana antikris berusaha ya dengan tangan kanan atau dahi mereka, dan tidak ada seorang pun yang boleh membeli atau menjual. Mereka berusaha memaksakan yang tertinggal di dalam pengangkatan untuk mengalami hal ini. Dan apabila Bapak Ibu tidak berjaga-jaga, tidak bersiap, akan tertinggal. Tentunya yang tertinggal mengalami penyiksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang sangat mengerikan, sangat membuat ya anak-anak Tuhan ya belum tentu sanggup melewati. Mau lari kemana Bapak Ibu? Ke gunung akan dikejar, di rumah pasti akan mudah untuk ditangkap. Kemudian kita sadari bagaimana di dalam Wahyu sudah ke arah tergenapi, ya bagaimana sungai Efrat sudah mulai kering airnya. Ya, hal ini juga dinyatakan di agama ya Bani Kedar, bagaimana mereka menyatakan ketika sungai Efrat kering, maka waktunya sudah dekat. Inilah bagaimana kita bisa meresponi, dan juga Bapak Ibu juga meresponi tentang rencana pembangunan Bait Allah yang ketiga. Bagaimana ketika terjadi perang yang saat ini terjadi, yaitu Hamas yang menyerang Israel, ya mereka terprovokasi. Bagaimana ketika Israel sudah mulai ada rencana untuk pembangunan Bait Allah yang ketiga, ya, di mana sudah muncul kelahiran sapi merah, ya, yang berwarna merah semuanya bulunya, sehingga nanti akan dikorbankan oleh imam untuk menyambut kedatangan Mesias yang dipercaya Yahudi berbeda dengan kita, Bapak Ibu. Jadi mereka menunggu Mesias mereka, dan mereka percaya ketika baik tiga dari rencana pembangunan pasti akan ya mengkhawatirkan, ya pasti negara-negara akan dikorbankan Masjid Dome of the Rock. Dan inilah bagaimana kedatangannya semakin dekat, ya. Dan terduga dengan suatu penelitian bagaimana seorang teolog mengingatkan bagaimana Israel merdeka tahun 1948, ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah sering membaca Mazmur pasal 90 ayat 10 bahwa usia manusia 70 sampai 80, ya apabila tahun 48 bangsa Israel merdeka ditambah 80 jadi 2028, ya tentu sudah dekat. Dan ini bukan kepastian, tetapi ini membuat kita ada acuan untuk kita semangat bergairah nantikan Tuhan. Apabila terjadi, ya puji Tuhan kita sudah siap. Dan kita harus mewaspadai 28 sampai 33 2033, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan nanti. Dan waktunya sudah dekat, ya jangan sampai nanti Bapak Ibu tidak siap, tertinggal, ya resiko sendiri. Jadi saya sudah sampaikan kepada firman Tuhan untuk kita bersiap-siap. Kita melihat sini bagaimana waspada si jahat meninabobokan kita untuk berusaha menghancurkan kita. Kita jangan lemah, tetapi kuat, semakin bergairah mencari hadirat Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, sehingga Bapak Ibu bisa lakukan siap sedia di dalam Tuhan menyambut kedatangan yang kedua. Dan biarlah Bapak Ibu sekali lagi milikilah mentalitas untuk menanti-nantikan Tuhan. Jika semua orang bisa memiliki mentalitas ini,
Apabila meskipun nanti 28 Tuhan Yesus belum datang atau sampai 33, kita sudah berada di ruang tunggu. Ya, saya ingat beberapa tahun yang lalu di ruang tunggu di Manado tidak jadi terbang, tapi difasilitasi ya, hotel tersedia yang terjemput, jadi nyaman. Apabila kita sudah menanti-nantikan Tuhan tidak terjadi, kita percaya Tuhan akan memfasilitasi kita ya, dengan pengharapan sukacita damai sejahtera, tetap kuat di dalam Tuhan meskipun tidak terjadi rapture atau pengangkatan atau antikris datang, tapi ada suatu kiamat pribadi bisa terjadi Bapak. Entah itu ada virus yang nanti ke depannya lebih berbahaya. Banyak anak-anak Tuhan yang berangkat duluan, karena kalau standarnya pengangkatan ya yang harus benar-benar murni, benar-benar mempelai yang sudah dewasa rohani yang terangkat, yang benar-benar hidup kudus di dalam Tuhan. Hingga apabila mungkin Tuhan melihat kita sesuai standar, Tuhan angkat dengan cara yang lain. Inilah Bapak Ibu sekali lagi kita persiapkan untuk kita menyambut kedatangan yang kedua kali, dan kita selalu melihat keadaan Israel untuk kita tetap berjaga-jaga, kita tidak terlena. Ya, Sabtu kemarin saya sudah sampaikan juga ke kaum muda untuk mengenal istilah pengangkatan rapture, ya, sehingga mereka sudah bisa mengantisipasi ke depan. Inilah firman Tuhan, biar menjadi berkat bagi kita semua. Kita tetap hidup di dalam Tuhan ya, zaman ini dan segala tantangan yang ada, kesulitan yang ada, kita tetap mengharapkan aturan yang kita dari Tuhan, dan juga kita mengalami semangat yang antusias di dalam Tuhan, dan kita akan menjadi kebanggaan di mata Tuhan. Saya mengundang para pemusik untuk maju ke depan dan siapkan hati kita untuk menyambut perjalanan kudus. Kita kembali pengorbanannya di atas kayu salib. Betapa luar biasanya Tuhan yang sudah memberikan kasih yang luar biasa bagi kita, hingga kita yang harusnya binasa, tapi kita dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima keselamatan dan anugerahnya dalam hidup kita. Mari sedang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan persiapkan hati kita untuk menerima dan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah ketika kita menerima tubuh dan darah, sesuatu yang terjadi akan kita rasakan dalam hidup. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Saya undang tugas Tuhan. Siapa
biarlah kami tetap memiliki kehidupan di dalam kehidupan kami Kristus yang selalu kami perlukan dalam hidup kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan untuk kami mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya yang sudah semakin dekat, dan biarlah kami semua akan terangkat dan tidak ada yang tersisa, tertinggal. Kami percaya melalui firman-Mu kami memiliki waktu, karena kasih karunia Tuhan menyertai kami semuanya akan mempersiapkan diri dengan baik-baik. Lalu berjamaah sebentar Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakan kami, kuduskan kami, ampuni kami Tuhan, hingga melalui perjamuan suci pada pagi hari, mujizat akan kami terima, kebaikan Tuhan akan kami terima, pertolongan Tuhan akan menyertai kami. Kami sambut perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami. Dalam nama Roh Kudus kami siap menerima. Haleluya, amin. Kasih Tuhan, ulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.